Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Waras Fidela dengan NPM 2308260043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai classification of diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Berdasarkan klasifikasi ADA, diabetes mellitus ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan etiologi dan patogenesisnya. Yang pertama adalah DM tipe 1. Pada tipe ini terjadi destruksi sel beta pankreas sehingga tubuh mengalami defisiensi insulin yang absolut. Penyebab terseringnya adalah proses autoimun, walaupun sebagian kasus bersifat idiopatik. Tipe 1 lebih sering ditemukan pada anak, remaja, atau dewasa muda. Onsetnya biasanya relatif cepat dengan gejala klasik berupa poliura, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Pasien juga memiliki resiko tinggi mengalami ketoasidosis diabetik. Terapi utamanya adalah insulin seumur hidup. Lalu yang kedua adalah DM tipe 2, yang merupakan tipe diabetes yang paling sering ditemukan. Mekanisme utamanya adalah resistensi insulin yang disertai defisiensi insulin relatif. Resistensi insulin terjadi pada otot, hati, dan jaringan lemak, kemudian dapat diikuti oleh disfungsi sel beta secara progresif. Biasanya terjadi pada orang dewasa, tapi saat ini juga dapat ditemukan pada usia yang lebih muda. Onsetnya cenderung perlahan dan gejalanya bisa ringan atau bahkan tidak khas. Faktor seperti overweight atau obesitas dan resiko kardiovaskular sering menyertai. Terapinya dimulai dengan modifikasi gaya hidup, kemudian obat anti diabetes sesuai kondisi pasien dan insulin bila diperlukan. Lalu yang ketiga adalah DM gestasional atau DMG, yang merupakan diabetes atau hiperglikemia yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan, umumnya pada trimester kedua atau ketiga. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala yang khas, tapi dapat meningkatkan resiko komplikasi bagi ibu dan janinnya. Penata laksanaannya meliputi diet, aktivitas fisik, dan monitoring glukosa. Jika target glukosa tidak tercapai, dapat diberikan insulin. Setelah melahirkan, kadar glukosanya dapat kembali normal, tapi wanita dengan riwayat DMG memiliki risiko lebih tinggi mengalami DM tipe 2 di kemudian hari, sehingga diperlukan screening berkala. Lalu yang keempat ada DM tipe lain yang spesifik, yaitu diabetes yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Kelompok ini dapat disebabkan oleh kelainan genetik fungsi sel beta, kelainan genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas seperti pankreatitis atau fibrosis kistik, penyakit endokrin seperti Cushing syndrome dan pheochromocytoma, serta akibat obat atau zat kimia tertentu seperti glukokortikoid dan antipsikotik tak tipikal. Lalu yang kelima ada diabetes mellitus terkait malnutrisi. Kondisi ini berkaitan dengan hiperglikemia pada individu yang malnutrisi kronis, terutama pada masa kanak-kanak. Karakteristiknya berupa BMI rendah dan adanya resistensi insulin. Untuk tata laksananya berfokus pada perbaikan status nutrisi dan pengendalian hiperglikemia sesuai kebutuhan. Jadi untuk kesimpulannya, klasifikasi DM penting karena setiap tipe memiliki mekanisme, karakteristik, dan penata laksanaan yang berbeda. Dengan mengetahui penyebab dan mekanisme diabetes, kita dapat menentukan terapi dan prognosis yang lebih tepat. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.